Hujan turun deras sore itu. Angga berlari kecil menuju rumahnya yang hanya gubuk reyot di pinggir sungai. Tubuhnya basah kuyup, tapi dia tidak peduli. Di tangannya, dia menggenggam sebungkus nasi yang dia beli dari hasil mengumpulkan botol bekas sejak pagi. Ibu, aku pulang, serunya dengan senyum lebar. Di dalam rumah, seorang wanita tua terbaring lemah di atas tikar lusuh. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat. Itu ibunya, satu-satunya keluarga yang Angga punya di dunia ini. Angga, sudah pulang. Suara ibunya lirih. Iya, Bu, hari ini aku berhasil beli nasi. Ayo makan bareng. Angga duduk di samping ibunya, membuka bungkusan nasi yang masih hangat. Harum nasi putih dan lauk sederhana tercium. Tapi ibunya hanya tersenyum tipis. Kamu makan dulu. Nak, tidak. Ibu harus makan dulu. Angga sudah kenyang. Bohongnya. Padahal sejak pagi dia belum makan apa-apa. Ibu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat menyentuh pipi Angga. Maaf. Nak, ibu tidak bisa menemanimu lebih lama. Ibu jangan bicara seperti itu. Angga akan kerja lebih keras. Beli makanan lebih enak buat ibu. Air mata mulai menggenang di mata Angga. Tapi ibunya hanya tersenyum. Lalu pelan-pelan menutup mata. Tubuhnya menjadi dingin. Napasnya tak lagi terdengar. Ibu, tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus turun. Menemani isak tangis seorang anak kecil yang kini sendirian di dunia. Angga mengguncang tubuh ibunya. Berharap itu hanya lelucon. Ibu, bangun, ini masih hujan. Nanti ibu kedinginan. Suaranya bergetar. Tangan kecilnya terus mencoba membangunkan ibunya. Tapi tubuh itu tetap diam. Hatinya mencelos. Tubuhnya gemetar. Ibu jangan tinggalin Angga. Ibu bilang kita bakal makan bareng. Ibu bohong. Isaknya pecah. Dadanya sesak. Dia mendekap tubuh ibunya erat-erat. Berharap ada kehangatan yang tersisa. Tapi yang ada hanya dingin. Lebih dingin dari hujan yang membasahi atap rumah mereka. Lama Angga hanya duduk di situ. Mendekap ibunya yang sudah tak bernyawa. Perutnya berbunyi. Tapi dia tak peduli lagi. Apa gunanya makan kalau ibunya tak ada? Malam turun. Dan Angga tetap di tempatnya. Sampai akhirnya tetangga datang. Melihat pintu rumah yang terbuka. Angga, astaga. Ibumu. Seseorang segera berlari mencari bantuan. Orang-orang datang. Membawakan selimut. Membujuk Angga untuk melepaskan tubuh ibunya. Tapi bocah itu hanya menggeleng. Enggak, ibu cuma tidur. Jangan ganggu ibu. Tangisnya semakin keras. Tapi dia tetap memeluk ibunya erat-erat. Dia tak mau menyerah pada kenyataan. Tak mau menerima bahwa mulai hari itu, dia benar-benar sendirian di dunia ini. Orang-orang mencoba membujuk Angga agar melepaskan ibunya. Tapi dia tetap memeluk tubuh itu erat-erat. Angga, nak, biarkan kami mengurus ibumu. Suara seorang ibu-ibu terdengar lembut. Matanya pun ikut berkaca-kaca melihat bocah kecil itu menolak kenyataan. Enggak, ibu bakal bangun sebentar lagi. Ibu cuma capek. Suara Angga bergetar. Air matanya sudah mengalir tanpa henti. Seorang bapak akhirnya berlutut di hadapan Angga, menatapnya dengan penuh iba. Nak, ibumu sudah tenang sekarang. Dia nggak sakit lagi. Angga terdiam. Kata-kata itu seakan menusuk hatinya. Dia tahu bahwa ibunya sudah pergi. Tapi bagaimana dia bisa menerima itu? Bagaimana dia bisa hidup sendiri sekarang? Tubuh kecilnya akhirnya melemah. Tangannya perlahan melepaskan genggamannya dari tubuh ibunya yang sudah kaku. Tangisnya masih sesenggukan. Dan matanya sudah bengkak. Orang-orang mulai menyiapkan pemakaman sederhana. Hanya kain putih yang membungkus tubuh ibunya. Tanpa peti, tanpa kemewahan. Angga hanya bisa duduk di samping, memeluk lututnya sendiri, menyaksikan orang-orang mengangkat tubuh itu untuk terakhir kalinya. Ketika tanah mulai menutup liang lahat, Angga berbisik, "Ibu, maaf Angga belum bisa bikin ibu bahagia." Hanya suara tanah yang jatuh ke makam yang menjawabnya. Hari itu, Angga mengerti arti kehilangan yang sesungguhnya. Setelah pemakaman selesai, orang-orang mulai pergi satu persatu. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Tapi Angga masih duduk di depan makam ibunya, diam dan linglung. Seorang ibu-ibu yang tadi membujuknya datang lagi, membawa sebungkus nasi. Nak, makan dulu. Ya, kamu pasti lapar. Angga menatap nasi itu, tapi perutnya seperti kehilangan rasa lapar. Buat apa makan kalau ibunya sudah tidak ada? Nak, kamu mau tinggal di mana sekarang? Tanya ibu itu hati-hati. Angga tidak menjawab. Rumahnya ada, tapi isinya sudah kosong. Tidak ada lagi suara ibunya yang memanggil. Tidak ada lagi tangan hangat yang mengelus kepalanya. Rumah itu hanya akan jadi pengingat bahwa dia sekarang sendirian. Seorang lelaki tua, Pak Darto, yang selama ini mengenal ibunya sebagai penjual sayur, ikut bicara. Kalau mau, kamu bisa tinggal di rumah Bapak. Memang sederhana, tapi setidaknya ada tempat buat kamu tidur. Angga tetap diam. Hatinya ingin menolak. Dia ingin tetap di rumahnya, menunggu ibunya pulang. Walaupun dia tahu ibunya tidak akan pernah kembali. Tapi dia juga tahu, kalau tetap di sana, dia tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Dengan mata yang masih sembab,
Angga akhirnya mengangguk pelan. Boleh, suaranya hampir tak terdengar. Pak Darto tersenyum tipis. Ayo, nak, ibumu pasti mau lihat kamu tetap kuat. Angga berdiri dengan kaki gemetar. Dia menoleh ke makam ibunya sekali lagi sebelum pergi. Dan dengan suara serak dia berbisik. Ibu, Angga janji, bakal jadi anak baik. Angga melangkah pergi, meninggalkan makam yang kini sunyi. Langkahnya berat, tapi dia tahu, hidup harus terus berjalan. Meski hatinya sudah hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa hampa. Angga tinggal di rumah Pak Darto. Tetapi hatinya masih tertinggal di gubuk kecil tempat ia dan ibunya dulu tinggal. Setiap malam, dia sering terbangun, berharap mendengar suara ibunya memanggil. Tapi yang ada hanya sunyi. Pak Darto dan istrinya, Bu Siti, memperlakukan Angga dengan baik. Mereka memberinya makanan, pakaian, dan tempat tidur. Tapi sebaik apapun mereka bukan ibunya. Suatu pagi, Angga duduk di beranda rumah, memeluk lututnya. Pak Darto datang dan duduk di sebelahnya. Kamu masih kepikiran ibumu? Ya, nak. Tanyanya lembut. Angga hanya mengangguk. Pak Darto menghela napas. Ibu kamu orang baik. Dia pasti ingin lihat kamu tetap semangat. Kamu nggak boleh terus-terusan sedih, nak. Tapi, Pak, kalau Angga nggak sedih, nanti ibu lupa sama Angga. Suara Angga bergetar. Pak Darto tersenyum tipis dan mengusap kepala Angga. Ibumu nggak akan pernah lupa sama kamu. Dia ada di sini. Pak Darto menepuk dada Angga pelan. Di hati kamu, mata Angga berkaca-kaca. Ia menggenggam dadanya erat-erat, seolah mencoba merasakan keberadaan ibunya di sana. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya pergi, Angga berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus kuat, aku harus tetap hidup. Biar ibu bangga sama aku. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti. Tapi dia tahu satu hal, ibunya pasti ingin melihatnya bertahan. Dan dia akan melakukannya, meskipun harus sendirian. Tamat.